Shalom Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Wahyu ini, dan kita mau belajar khususnya tentang tema 666. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkan siaran ini, semua kami dibimbing oleh roh kebenaran. Supaya setiap kami dibukakan mata pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan secara benar, dan mempraktikkan dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus kuasai kami, kuasai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan, kita akan mempelajari 666. Ya, next. Itu ayatnya satu ayat saja, Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Nah, kapankah akhir zaman itu? Lalu sekalian kalau kita mempelajari Ibrani 1 ayat 1 dan 2, di situ dijelaskan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jemaat Tuhan, zaman akhir sudah dimulai sejak inkarnasinya Yesus. Kalau sebagian orang berkata, sekarang ini zaman akhir. Saya pikir orang itu sudah terlambat 20 abad. Maksudnya sejak awal Masehi ini. Di sini Tuhan memberikan kita pengajaran yang penting. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi zaman akhir sudah dimulai sejak inkarnasinya Yesus. Ya, next lagi. Kapankah antikris itu muncul? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3 dikatakan, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, atau bahasa Yunani adalah sarx, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Sekarang ini maksudnya 2000 tahun yang lalu. Itu ada satu faham yang namanya gnostisisme yang muncul waktu itu. Mereka mengakui Yesus itu Allah, tapi mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu juga manusia. Kalau kita orang Kristen percaya bahwa Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Ya. Tapi gnostisisme mengakui Yesus itu Allah, tapi bukan sebagai manusia juga. Bukan. Sehingga dalam konteks 1 Yohanes 4 ayat 1-3 ini, gnostisisme adalah ajaran yang dikatakan antikris. Ya. Kalau kita mengetahui akan teman-teman kita dari kepercayaan lain, maka mereka berkata, oh terbalik, Yesus itu nabi. Yesus itu Nabi Isa. Tapi Yesus itu bukan Allah. Itu terbalik sekali dengan ajaran gnostisisme. Tapi yang benar adalah Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Itu ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Next lagi. Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik. Apakah makna apokaliptik? Kitab apokaliptik menyingkap rahasia masa depan dengan memakai bahasa simbol. Kenapa demikian? Agar orang luar yang belum Kristen tidak memahaminya. Ya. Jadi kitab apokaliptik itu terkenal dengan bahasa simbolnya.
yang muncul sekitar abad 2 sebelum Masehi sampai abad kedua sesudah Masehi, selama 400 tahun ya. Ya, misalnya saja kita lihat gambar ini. Iktus. Ya, iktus itu bahasa Yunani-nya adalah ikan, itu arti kata iktus. Tetapi oleh orang Kristen pada abad pertama, nama iktus dibuat sebagai singkatan. Iktus dari kata Yesus, Kristos, Theos, Huios, Zoter. Jadi Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Itulah kepanjangan dari kata iktus di situ. Ya. Oke, selanjutnya next lagi. Dikatakan jumlah orang tebusan itu dalam pasal 14 ayat 3 kitab Wahyu disebutkan jumlah orang tebusan 144.000. Nanti kita akan bahas dalam pembicaraan selanjutnya ya, bukan saat ini, tapi ini sebagai menyinggung saja. Pertanyaannya, kalau jumlah orang tebusan dari zaman Adam sampai zaman abad ke-21 Masehi ini jumlahnya cuma 144.000. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya termasuk bilangan itu? Nah, saudara sekalian, kalau itu angka atau bilangan 144.000 ditafsirkan secara letterlek, maka saya yakin saya pun tidak termasuk bilangan itu. Karena saya punya banyak kelemahan kekurangan. Mungkin hanya para rasul saja dan murid-muridnya. Ya. Tetapi puji Tuhan, bilangan 144.000 itu berada ditulis dalam kitab Wahyu yang penuh dengan simbolis. Ya. So, nilai bilangan 144.000 berasal dari 12 kali 12 kali 1.000. Jadi hasilnya 144.000. 12 yang pertama itu menunjuk pada 12 suku Israel. Representatif dari umat Allah dalam perjanjian lama. Bilangan 12 kedua itu menunjuk pada 12 rasul sebagai representatif dari umat Allah dan perjanjian baru. Ya, PL dan PB. Lalu angka 1.000 itu menunjuk pada jumlah yang genap. Berapa banyak jumlah yang genap? Kita nggak tahu. 1 miliar kah? 2 miliar kah? Kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya, itulah makna bilangan 144.000 itu. Jadi dengan pemahaman seperti ini, puji Tuhan, kita semua yang percaya Yesus sekarang ini juga termasuk dalam bilangan 144.000 itu, karena bilangan itu mempunyai arti simbolis. Puji Tuhan. Next slide. Oh, sampai sini biar dulu. Bilangan 666 cuma disebut satu kali dalam Alkitab dan hanya terdapat dalam kitab Wahyu. Ini kitab bilangan 666. Itu cuma disebut satu kali dalam Alkitab dan hanya terdapat dalam kitab Wahyu. Iya. Pertanyaannya apa dan siapakah 666 itu? Walaupun hanya disebut sekali dalam Alkitab, Wahyu 13:18, tetapi bilangan 666 ramai dibicarakan dan ditafsirkan secara beragam karena menjadi lambang daripada antikris. Ya. Ya, ini ada seorang ibu nih. Ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Mary Stuart Ralph. Mary Stuart Ralph. Dia pernah mengait-ngaitkan bilangan 666 ini sebagai menunjuk pada barcode. Nah, pada waktu dia menafsirkan bagian ini, itu udah sekian puluh tahun yang lalu ya. Waktu itu baru muncul barcode. Kalau sekarang barcode di mana-mana ya. Kita beli barang, kita melakukan banyak transaksi ya, itu pakai barcode. Tapi pada waktu pemunculan pertama, barcode itu sempat dikait-kaitkan dengan bilangan 666 itu. Seperti gambar itu, lihat. Saya tidak tahu bagaimana menghitungnya. Kira-kira demikian, 666. Itu kata Mary Stuart Ralph. Ya. Next lagi. Nah, Mary juga menafsirkan bahwa Mr. 666 akan muncul dari masyarakat ekonomi Eropa atau MEE. Jangan lupa ya,
pada waktu Mary menulis bukunya tahun 1982, MEE masih beranggotakan 10 negara. Nah, dia mengkaitkan dengan 10 tanduk dalam Daniel 7 ayat 20 dan Wahyu 13 ayat 1. Ya. Lalu kita lihat Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, dikatakan. Lalu berkepala 7, dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya. Next lagi. Oke, Mary berkata Brussels. Ya. Oke, next lagi tolong. Iya. Mary berkata Brussels di Belgia sebagai ibu kota MEE, masyarakat ekonomi Eropa. Sudah lihat Brussels itu di dalam peta itu. Didirikan, dia bilang didirikan dalam bentuk salib. Ya, kata Mary. Ya. Menurutnya dari situlah seorang kaisar dari kerajaan Roma akan bangkit lagi. Seorang yang disebut sebagai pemimpin ekonomi yang tidak bisa dibantah lagi. Itu kata Mary. Ya. Oke. Next lagi. Oke. Namun, tafsiran tersebut gugur dengan sendirinya setelah anggota MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, bertambah jumlahnya. Bukan lagi 10. Ya, ya kita lihat benderanya. Masyarakat Ekonomi Eropa, European Union. Ya. Sekarang MEE sudah tidak ada lagi dan menjadi Economic Union. Economic Union yang beranggotakan lebih dari 10 negara. Jadi tafsiran Mary itu udah nggak laku lagi. Jadi ini saya sebutkan sebagai sejarah saja ya supaya saudara tahu ya. Oke, next lagi. Oke. Jika bilangan 666 ini ditafsirkan secara hurufiah, maka kekristenan akan menjadi agama tahyul. Ya. Kalau bilangan 666 ini ditafsirkan secara hurufiah, maka kekristenan akan menjadi agama tahyul. Kita lihat misalnya, ya, misalnya kita pergi ke hotel, ya, kita mau naik lift ini, lihat coba liftnya, ada lantai 1, 2, 3, 4-nya kok nggak ada. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-nya nggak ada. 14-nya juga nggak ada. Langsung lompat 15 dan 16. Kenapa ya? Karena rupanya di sebagian masyarakat angka 4 itu bagi orang Tionghoa ya, itu kalau dalam bilangan Mandarin ya, itu angka 4 dekat dengan kata mati, artinya mati. Jadi orang nggak suka angka 4 itu ya, karena dekat dengan kata mati. Demikian juga dengan angka bilangan 13. Oh, orang barat khususnya itu dianggap kurang bagus sehingga dihapuskan itu. Juga 14 dihapuskan karena ada bilangan 4-nya kali ya. Ya langsung lompat 15 dan 16 ya. Itu ada kepercayaan tahyul ya. Ya misalnya saja apa lagi? Nah ini ya. Wah, ini ada mobil ya dengan nomor seri B898. Waduh, 8 dalam bahasa Mandarin adalah sama dengan rezeki. Rezeki 9 tuh lama gitu ya. Biar rezekinya lama gitu. Wah, kalau ada nomor mobil kayak gini biasanya mahal dijualnya tuh. Ya. Tapi apakah orang Kristen perlu memahami hal ini? Saya pikir ini pemahaman yang tahyul, ya. Tahyul. Saya punya om di Jakarta, sekarang sudah almarhum, ya. Beliau pernah jadi seorang direktur di satu perusahaan besar di Jakarta dan beliau sengaja memilih nomor rumahnya dengan bilangan 13. Sengaja. Beliau seorang Kristen yang baik ya. Lalu ketika saya tanya, kenapa aku memilih angka 13? Ya, ya untuk menyatakan bahwa kepercayaan bilangan 13 sosial itu nggak benar. Ternyata aku kok baik pekerjaannya, ya bisnisnya, rumah tangganya baik. Jadi engkau mau menyatakan, jangan kalian pikir 13 tuh angka yang sial. Ya semua kita, ya orang Kristen, kita ingat
Ya, Yohanes 13, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. 1 Korintus 13 tentang kasih agape itu. Jadi 2 Korintus 13 ayat 13 tentang berkat rasuli. Jadi di hadapan Tuhan bilangan 13 itu baik dan nggak ada bilangan yang sial. Asal kita sebagai orang yang percaya Yesus semua disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Puji Tuhan, ya. Next lagi. Ya, sebagian orang Kristen pernah mengaitkan bilangan 666 ini dengan logo merek dagang tertentu. Ini sudah sekian lama ya. Hati-hati ya, bisnis bisa memakai topeng agama. Ya, oke. Ini satu jenis bisnis Procter and Gamble. Lalu sebagai orang waktu lalu ya, coba berusaha mengaitkan begitu. Ya, ini gambarnya. Lalu kemudian dia lihat, oh ini horn, ini tanduk, ya ini horn, ini tanduk, ya. Kemudian bilangan 666 itu dibalik gitu ya, inverted 666. Ya. Jadi kalau dia kait-kaitkan gitu, oh ini simbolnya tuh 666. Makanya hati-hati, jangan beli barang produk daripada PNG. Oh, sekarang ini bahaya sekali. Sebab ada sebagian orang yang sengaja memakai kepercayaan ini untuk menghantam bisnis orang lain. Jangan lupa loh, yang kerja di perusahaan itu, yang diserang itu, banyak orang yang percaya pada Yesus. Tapi kalau perusahaan itu hancur, wah siapa yang bisa memberi pekerjaan buat mereka? Ya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, jangan sembarangan menafsirkan. Itu bisa berbahaya. Ya, next lagi. Oke, lihat lagi. Next lagi, coba. Ya, kita lihat ini produk daripada itu sudah sekian tahun yang lalu ya. Saya pikir mungkin sekarang bertambah banyak, saya tidak tahu ya. Bayangkan kalau itu grup ini hancur, dirusak namanya, bisa berakibat begitu banyak karyawan yang di layoff ya. Mungkin dari sekian banyak karyawan juga orang Kristen sesama umat Tuhan. Hati-hati ya. Next lagi. Oke. Sebagian orang menyebarkan isu tersebut yang tadi saya sebutkan dengan menuliskan surat kepada banyak orang Kristen. Ya, saya dapat surat itu waktu itu belum ada SMS, belum ada, apalagi sekarang belum ada WA ya. Tapi dituliskan, disebarkan lewat surat. Dalam surat itu dikatakan, jika setelah menerima surat edaran ini, Anda tidak memperbanyak 20 kali dan mengirimkannya kepada teman-teman, maka akan terjadi musibah dalam kehidupan Anda. Bayangkan. Ya. Ini betul-betul isu agama dipakai, diperalat untuk menghancurkan bisnis orang lain atau bisnis saingannya. Kita nggak boleh ikut-ikutan dalam hal ini. Terus kalian, kita perlu berhati-hati agar isu agama tidak diperalat untuk menjatuhkan bisnis orang lain. Sehingga berdampak luas bagi kelangsungan hidup banyak orang yang menjadi karyawannya. Nah, sebagian umat Tuhan juga mungkin bekerja di tempat-tempat itu. Ya. Oke, next lagi. Oke, pada waktu lalu sebagian orang beranggapan, nah ini, ya, apa ini? Waktu komputer baru muncul, ya ini sekian puluh tahun yang lalu. Kalau sekarang orang pakai komputer di mana-mana ya. Lalu sebagian orang waktu baru muncul tuh mulai mengkait-kaitkan, wah kata komputer tuh coba C itu 18, O itu 90, M itu 78, P itu 96, U itu 126, T itu 120, E itu 30, R itu 108. Maka dibilang jumlahnya 666. Maka jangan pakai komputer, ini alat daripada antikris. Wah, itu isu puluhan tahun yang lalu. Tapi sekarang orang di berbagai tempat, desa maupun kota, di dalam negeri maupun luar negeri, oh udah pakai komputer di gereja-gereja yang dulu pernah mengajarkan ajaran seperti gini, juga mereka pakai komputer secara pribadi maupun institusi ya. Karena kita harus hati-hati, saudara. Jangan sembarangan kita menafsirkan firman Tuhan. Ya, oke, next lagi. Ya, pada tahun 1990 seorang
bernama Maurice Cerullo menafsirkan bilangan 66 itu sebagai sistem ekonomi global yang akan terlaksana pada tahun 1999 melalui pemasangan microchip dalam tubuh manusia maupun binatang. Waktu itu kan baru muncul tuh microchip. Kemudian ditanamkan dalam tubuh manusia dan binatang. Lalu kemudian, oh ini pemasangan seperti ini. Ya chip. Ya. Terus kalian, itu baru munculnya sehingga Maurice Cerullo menjelaskan seperti itu. Padahal sekarang orang pakai HP di mana-mana, pasti di setiap HP pakai chip HP, ada chipnya. Sehingga kalau kita menggunakan Google Map atau apa, kita bisa ditolongkan apa? Di dalam handphone kita ada chipnya. Apakah itu sebagai alat antikris? Ya tidak toh. Kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, ya, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan juga. Jadi kita jangan sembarangan menafsirkan firman Tuhan. Oke, next lagi. Oke, untuk memahami makna bilangan 666, kita perlu tahu latar belakangnya. Pada zaman Rasul Yohanes hidup, 2021 abad yang lalu, ya, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani belum mengenal angka-angka. Belum mengenal angka-angka pada zaman Rasul Yohanes hidup. Mereka gunakan huruf sebagai angka. Huruf sebagai angka. Yang disebut dengan gematria. Ya, sekarang pun kita lihat, kalau kita lihat gedung-gedung tua yang sudah 1 abad lebih, itu tahunnya tahun berapa kita bisa lihat. Oh, tahunnya tahun sekian dari apa? Dari huruf. Ya. Huruf L itu artinya apa? Huruf C itu artinya apa? Huruf X itu artinya apa? Ya, berapa nilainya. Ya. Itu namanya gematria. Ya. Oke, next lagi. Ya, ini kecil sekali ya, mungkin saudara gak lihat. Nah, dalam Yunani, ya ini gematria. Greek alpha itu dinilai 1, beta dinilai 2, gamma dinilai 3, dan selanjutnya. Kemudian dalam Hebrew, Ibrani, Aleph itu A, ya 1, ya Bet itu B, itu 2, Gimel 3, dan selanjutnya. Ya, jadi huruf itu diberikan nilainya. Ya. Gematria itu. Ya. Oke, next lagi. Oke. Nah, di dalam hal nama, orang Yunani menghitung berapa nilai setiap huruf dari nama orang tersebut sebagai bilangan. Lalu mereka menjumlah semua bilangan itu dan berkata, itulah bilangan nama orang tersebut. Saya ulangi. Dalam hal nama pun, orang Yunani menghitung berapa nilai setiap huruf dari nama orang tersebut sebagai bilangan. Lalu mereka menjumlah semua bilangan itu dan berkata, itulah bilangan nama orang tersebut. Ya, Wahyu 13 ayat 18 ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Biar barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi jangan lupa ya, ini dalam konteks abad pertama Masehi. Ya, itu gematria itu. Ya, oke. Ya, next lagi. Ya, nah misal penafsiran kata teitan dalam huruf Yunani. T itu apa? T itu 300, E itu 5, I itu 10, T itu 300, A itu 1, N itu 50. Jadi jumlahnya adalah 666. Itu contohnya saja. Ya. Pada abad pertama Masehi. Ya. Oke, next lagi. Nah, kata tetan tadi memiliki 2 arti, yakni pertama, dalam mitologi Yunani, para titan adalah pemberontak melawan Allah. Itu dalam mitologi Yunani. Ya. Nama marga, kata tetan juga menunjuk pada nama marga dari 3 kaisar Romawi. Ya, Vespasian 69 sampai 79 Masehi yang memerintahnya ya. Titus 79 sampai 81 Masehi dan Domitianus 81 sampai 96 Masehi. Itu marganya marga
Titan. Ya, oke. Ini Vespasian orangnya ini ya. Kemudian ini Titus, ini Domitianus. Ya, itu Titan. Ya, oke. Kita perlu ngerti abad pertama Masehi ini ya. Oke, next lagi. Ya, oke. Nah, banyak nama telah diusulkan dan bernilai bilangan 666. Tetapi masih belum jelas nama apa yang tepat. Ya, banyak nama yang diusulkan dan bernilai 666. Tapi belum jelas mana yang paling tepat. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Haruslah ditolak jika metode gematria tersebut dikenakan kepada nama-nama pribadi yang hidup pada zaman sekarang ini. Sebab masyarakat kita telah mengenal angka Romawi. Ini penting. Kita mengenal ada huruf, kita mengetahui ada angka. Ya, jadi jelas keliru bagi yang pernah menghubungkan kata komputer dengan 666. Keliru banget. Ya. Itu tafsiran yang tidak benar sama sekali. Kita perlu paham. Ya. Oke, next lagi. Nah, namun rahasia bilangan 66 itu pastilah dapat dipahami oleh para pembaca pertama dari kitab Wahyu ini. Pasti mereka ketahui. Pasti umat Tuhan dalam abad pertama itu mengetahui maksudnya apa itu. Yaitu mereka yang hidup pada zaman Rasul Yohanes hidup. Jika mereka tidak ketahui, apa kaitan, apa faedahnya kitab Wahyu bagi hidup mereka. Jadi pasti mereka mengetahui maknanya yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada mereka, ya, pada orang Kristen abad awal, ya, abad pertama. Oke. Namun bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini sulit memahami maknanya dengan pasti. Ya, karena kita hidup pada abad 21 Masehi. Beda, ya. Oke. Next lagi. Oke. Konteks ayat tersebut yakni di Wahyu 13 yang menuliskan pemunculan 2 ekor binatang buas. Ya, kita kan sedang membahas Wahyu 13 ayat 18 lah. Ya, kita perlu ketahui konteksnya. Dalam Wahyu 13 itu muncul 2 ekor binatang yang buas. Binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya. Oke. Laut lambang dari bangsa-bangsa. Lihat Wahyu 17 ayat 15. Ini kitab Wahyu adalah kitab yang banyak simbol. Laut adalah lambang dari bangsa-bangsa. Binatang pertama simbol dari pemerintahan yang melawan Tuhan. Itu kekaisaran Romawi waktu itu. Ya. Dan dikatakan binatang itu punya 7 kepala dan 10 tanduk. Ya. 7 kepala dan 10 tanduk itu apa maksudnya? Next lagi. Nah, ini menunjuk pada 7 kaisar yang berkuasa dari tahun 14 sampai 96 Masehi, yaitu Tiberius, ya, Caligula, Claudius, Nero, Vespasian, Titus, dan Domitianus. Nah, sudah lihat ya. Oke. Ya, ini orang-orangnya. Ya. Oke. Ya, kaisar yang berkuasa di tahun 14 sampai 56 Masehi yaitu Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Vespasian, Titus, dan Domitianus. Ya. Oke, next lagi. Ada 3 orang lagi yang memimpin secara singkat setelah kematian Nero, yaitu Servius Sulpicius Galba, itu hanya 6 bulan. Lalu Marcus Salvius Otto, 95 hari saja memerintahnya. Dan Quintus Vitellius memerintah kurang dari 1 tahun. Ketiga pemimpin ini tidak sepenting dari ketujuh kaisar yang tadi disebutkan. Wahyu 13 ayat 1 itu. Ya.
kombinasi antara 7 kaisar dan 3 pemimpin itu yang disebut dalam kitab Wahyu adalah 10 tanduk. Iya, 10 tanduk. Ya. Oke, next lagi. Domitianus mengharuskan semua rakyat Romawi untuk menyembahnya sebagai dewa. Ini orangnya. Ya. Jadi dia mengharuskan semua rakyat Romawi menyembahnya sebagai dewa. Ya, ini bangunan apa ini? Setiap tahun sekali, setiap warga harus mempersembahkan kemenyan dan berkata, Kaisar adalah Tuhan. Yang mereka lakukan di kuil ini. Ya, kuil penyembahan bahwa Kaisar adalah Tuhan. Ya. Setelah melakukan hal itu, orang tersebut bebas untuk beribadah menurut agamanya sendiri. Boleh saja mereka punya macam-macam agama, tapi setahun sekali mereka harus pergi ke kuil yang sudah ditentukan oleh Kaisar dan mempersembahkan kemenyan dan berkata, Kaisar adalah Tuhan. Caesar is Lord. Itu yang terjadi pada zaman pemerintahan Domitianus. Oke, next lagi. Ya, penyembahan kepada Kaisar dijadikan sebagai alat pemersatu bagi seluruh daerah kekuasaan Romawi yang luas itu. Jadi daerah kekuasaan Romawi itu luas ya. Sebagian Eropa, sebagian Asia, sebagian Afrika. Wah, bagaimana mempersatukan daerah yang luas itu? Ya, mereka melakukan penyembahan kepada Kaisar Romawi. Itu mempersatukan. Ya, itulah caranya, cara politis ya. Namun sebenarnya penyembahan kepada Kaisar itu didalangi oleh kuasa setan. Sehingga para pengikut Kristus menolaknya. Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu menolaknya. Mereka berkata, hanya Kristus Tuhan, bukan Kaisar. Lihat Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya. Mereka menolak menyebut Kaisar sebagai Tuhan, hanya Kristus. Sehingga akibatnya apa? Mereka dianggap sebagai pembangkang politis yang dikejar-kejar di bawah pemerintahan Romawi waktu itu. Wah, luar biasa ya. Oke. Next lagi. Oke. Dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Lalu mengikut binatang itu. Wahyu 13 ayat yang ketiga. Nah, menurut konteks ayat ini, ya, itu menunjuk pada Kaisar Nero yang memerintah dari tahun 55 sampai 68 Masehi. Sifat Nero itu terkenal buruk, kejam, seperti monster saja. Next lagi. Nero yang memenggal kepala Rasul Paulus adalah Kaisar pertama Romawi yang menjadikan aniaya terhadap umat Kristen sebagai kebijakan pemerintahannya. Ini jahat sekali. Dialah yang memulai aniaya terhadap umat Kristen sebagai kebijakan pemerintahannya. Dan pada zaman Nero, Rasul Paulus dipenggal kepalanya. Ya. Oke, next lagi. Oke. Pada saat kematian Nero tahun 68 Masehi, yang sebenarnya Nero itu membunuh diri sendiri ya. Wah, mendengar berita itu sebagian rakyat menari-nari di jalan. Mereka juga sebagian mereka nggak senang dengan kaisar mereka, Kaisar Nero yang ketahuan jahat sadis itu ya. Mereka menari-nari di jalan ya. Oke, next lagi. Ya. Setelah itu muncul dan berkembang suatu isu dalam masyarakat. Namanya Nero itu tidak benar-benar mati. Itu kata sebagian isu yang muncul waktu itu. Nero itu nggak benar-benar mati. Ya. Nero katanya kata sebagian orang dipercaya pergi ke Partia. Nah, saudara mungkin mau tahu Partia itu di mana? Itu yang saya kasih warna hijau muda itu. Itu kekaisaran Partia. Nero dipercaya pergi ke Partia. Waktu itu Partia sebagai musuh Romawi di bagian timur yang paling berbahaya.
Wah, tentara-tentaranya hebat sekali, pintar sekali. Sehingga dikatakan Partia sebagai musuh Romawi yang paling berbahaya di bagian timur. Nah, menurut kepercayaan itu, Nero mereka katakan nggak benar-benar mati. Nero tuh lari ke Partia. Ya. Oke, next lagi. Ya, mereka katakan pada suatu hari, ya, menurut kepercayaan sebagai orang mati, Nero akan kembali dengan memimpin tentara Partia melawan kekaisaran Romawi. Ini sekali lagi menurut kepercayaan sebagian orang waktu itu ya. Dan legenda tersebut dikenal sebagai Nero bangkit kembali, atau dalam bahasa mereka disebut Nero redivivus, Nero bangkit kembali. Itu sebenarnya cuma mitos saja ya. Oke, next lagi. Oke. Orang Kristen pada abad pertama mengidentikan antikris seperti Nero yang bangkit kembali itu. Hal tersebut dikarenakan latar belakang dan kehidupan Nero yang begitu jahat. Kakeknya dari pihak ayah adalah pemboros dan gemar melihat pertandingan gladiator. Sudah lihat dalam gambar itu ya. Pertandingan gladiator waktu itu ya. Itu dilakukan di gedung-gedung itu ya. Apa itu Kolosium atau apa gitu ya. Jadi banyak orang nonton, saling bunuh ya. Oke. Lalu kemudian nah, ia bersikap sangat kejam terhadap para budaknya. Itu Nero. Oke. Next lagi. Nah, ayahnya Nero yang bernama Gnaeus Domitius adalah seorang yang mesum karena suka berzina dengan saudara kandungnya sendiri. Jadi Nero, ayahnya Nero juga seperti itu ya. Ia menikah dengan Agrippina, ibunda Nero, yang ketika itu masih berusia 13 tahun. Ya, jadi Nero tuh dididik, dibesarkan, dilahirkan dalam di bawah orang tua yang seperti demikian ya. Oke. Tak lama setelah menjadi kaisar pada usia 17 tahun, Nero pun meracuni Britannicus, saudara tirinya yang menjadi saingan yang kuat. Yang meracuni Britannicus ya. Kemudian ibunya sendiri, Agrippina, menjadi korban berikutnya karena dianggap bersekongkol untuk membunuh sang kaisar. Bayangkan, anak membunuh ibunya sendiri. Itu kan satu hal yang insane, sungguh gila. Ya. Itulah Nero. Oke, next lagi. Setelah itu, Nero membunuh bibi yang telah berjasa membesarkannya. Membuang Octavia, saudara Britannicus, yang telah dinikahinya saat berusia 16 tahun. Lalu sang kaisar memerintahkan Octavia untuk membunuh dirinya sendiri. Itu Nero lagi ya. Jahat sekali ya. Nero memandang Poppaea ya, istri barunya yang sedang hamil, menendang. Jadi Nero menendang istri barunya sampai meninggal dunia. Itulah perbuatan Nero yang jahat. Lalu kemudian ia menikahi Sporus, seorang pemuda yang dikebiri karena perintahnya. Ini praktek homoseksual. Ini dihukum, ditegur oleh firman Tuhan dalam Roma pasal 1. Itu latar belakangnya. Ya. Oke, next lagi. Oke, puncak kejahatannya, kejahatan Nero itu, ketika ia mengkambing hitamkan orang-orang Kristen atas kebakaran yang menghanguskan 2/3 bagian dari kota Roma. Lihat gambar ini. Ada latar belakang Nero sedang main musik ya. Di latar belakang ada kota Roma yang sedang terbakar itu. Tapi dia sedang main musik. Akibatnya rakyat Roma datang kepada istana dan mereka berkata, Kaisar, tolonglah kami, rumah kami kebakaran. Oh, mereka datang tiba-tiba kepada istana. Lalu Nero sikapnya tenang saja. Sambil dia berkata, ya jangan kaget. Rumah kalian kebakaran itu karena perbuatannya orang yang menyebut diri Kristen itu.
Mereka percaya bahwa Tuhan mereka akan datang dengan api dan membakar rumah kalian. Waduh, mereka jadi salah sangka terhadap orang Kristen. Mereka pergi kepada rumah-rumah orang Kristen, didobrak, dikeluarkan dari orang Kristen, kemudian dianiaya. Itu adalah perbuatan jahat daripada Nero yang mengkambing hitamkan orang Kristen. Padahal kebakaran itu adalah perbuatan dari Nero. Dia menyuruh prajurit-prajurit itu untuk membakar diam-diam. Karena dia mau menjadikan kota Roma sebagai kota Roma yang baru yang dia bangun sendiri. Yang menurut desainnya dia. Itu kejahatan yang luar biasa dari Nero. Ya. Oke, next lagi. Paulus itu, Rasul Paulus mati dipenggal kepalanya pada saat Nero berkuasa. Oke, next lagi. Dikatakan binatang yang keluar dari laut itu diizinkan untuk menganiaya bahkan membunuh banyak umat Tuhan. Skop kekuasaannya adalah universal, mendunia, yang meliputi setiap suku bangsa. Namun Allah yang memelihara umatnya telah membatasi penganiayaan tersebut selama 42 bulan saja. 42 bulan berarti 3,5 tahun. Yang berarti setengah dari angka 7. Setengah dari angka 7, itulah 3,5. Ini adalah bilangan simbolis lagi. Ya, next lagi. Angka 7 adalah lambang dari ketidakterbatasan. Ya. Misalnya Yesus mengajar Petrus untuk mengampuni saudaranya yang bersalah kepadanya sebanyak 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 22. Maksudnya jumlah yang nggak terbatas. Pokoknya kalau saudaramu minta maaf akan segala kesalahannya, engkau sebagai umat Tuhan harus mengampuninya. Jadi nggak terbatas. Sedangkan angka 3,5, separohnya 7 itu, melambangkan jumlah waktu yang terbatas. Jadi umat Tuhan mengalami aniaya dari kuasa politik, namun hanya dalam waktu yang terbatas. Dalam waktu yang terbatas saja. Angka 3,5 janganlah ditafsirkan secara hurufiah. Jangan. Tapi itu simbol. Maksudnya jumlah waktu yang terbatas. Ya. Lihat Wahyu 13 ayat 5. Oke, next lagi. Nah, binatang kedua, tadi binatang pertama. Binatang kedua keluar dari dalam bumi yang menyatakan pemunculannya berasal dari tatanan dunia yang mapan. Nampaknya seperti domba. Domba itu berkonotasi agamawi. Misalnya orang Yahudi menjadikan domba sebagai salah satu korban bakaran kepada Allah. Ya. Domba itu dikatakan punya 2 tanduk. Itu simbol daripada kekuasaan. Lihat Wahyu 13 ayat 11. Oke, next lagi. Binatang yang keluar dari dalam laut itu lambang kekaisaran Romawi. Ya, tadi yang pertama itu ya. Binatang yang keluar dari bumi simbol dari nabi palsu yang memotivasi rakyat dan mengatur penyembahan kepada sang kaisar waktu itu. Sebenarnya kedua binatang tersebut diberi kuasa oleh setan. Adalah hal yang sangat berbahaya jika kuasa politis yang jahat berkombinasi dengan nabi palsu yang menopangnya. Ya, nabi palsu bukan nanti. Sejak abad pertama sudah muncul nabi palsu. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Oke, next lagi. Untuk menyesatkan banyak orang, maka sang nabi palsu tersebut diberi kuasa satanis untuk melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Salah satunya adalah mendatangkan api dari langit seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia sebelum Masehi, abad ke-7 sebelum Masehi. Lihat 1 Raja 18 ayat 38. Jadi untuk membuat orang-orang jadi kagum-kagum, nah itu
nabi palsu itu diberi kuasa satanis untuk melakukan mujizat yang dahsyat-dahsyat. Sehingga orang melihat, wih hebat banget orang ini. Ya. Padahal itu Allah dilakukan dengan kuasa setan. Ya. Oke. Next lagi. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 24 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kapankah itu terjadi? Sejak 2000 tahun yang lalu, sekarang juga, dan nanti sampai menjelang Yesus datang kedua kali. Sekali lagi kita ulangi ya, Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke, next lagi. Setiap orang besar atau kecil, kaya atau miskin, orang merdeka atau hamba, diharuskan untuk mendapatkan tanda di tangan kanan atau dahi mereka. Pemberian meterai kepada para budak, tentara, dan dalam kontrak bisnis adalah hal yang biasa pada zaman itu, 2000 tahun yang lalu. Tanpa tanda itu, nggak ada seorang pun boleh membeli atau menjual barang. Ya. Oke. Next lagi. Nah, apa makna simbolisnya? Yang mempunyai, yang bisa applicable kepada setiap zaman, ya, termasuk zaman sekarang. Tanda tangan kanan, simbol dari perbuatan manusia yang dikuasai oleh sang nabi palsu. Ya. Dahi itu simbol pikiran. Ya. Dahi itu simbol pikiran. Oke, next lagi. Ya. Setelah warga Romawi membakar kemenyan di hadapan patung sang kaisar, setiap tahunnya maka mereka diberikan sertifikat tanda ketaatan waktu itu. Ya. Dengan sertifikat itu, mereka bebas dari hukuman kaisar dan dapat berjual beli secara bebas juga. Itu kejadian yang terjadi waktu itu. Ya. Oke, next lagi. Oke. Bilangan binatang itu adalah 666. Wahyu 13 ayat 18. Sekarang apa makna bilangan ini? Apa maknanya? Dalam kitab Wahyu yang berisikan banyak simbol, angka 7 adalah lambang dari ketidakterbatasan. Angka 6 muncul seolah-olah mau naik menjadi angka 7, namun tidak mencapainya. Jadi angka 6 menuju pada usaha manusia yang terbatas. Usaha manusia yang terbatas. Oke, next lagi. Nah, dikatakan angka 6 itu diulangi 3 kali. Jangan lupa, angka 3 adalah simbol angka ilahi. Misalnya, jangan lupa Allah Tritunggal. Jadi angka 3 adalah simbol angka ilahi. Jadi bilangan 66 adalah lambang usaha manusia yang mau menyamai Allah untuk mencapai kuasa yang tidak terbatas. Namun pastilah mereka gagal. Sekali lagi, bilangan 666 adalah lambang usaha manusia yang mau menyamai Allah untuk mencapai kuasa yang tidak terbatas, namun mereka gagal. Ya, itulah. Oke, next lagi. Sebenarnya roh antikristus sudah mulai bekerja sejak zaman Rasul Yohanes hidup. Abad pertama, lihat 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. Ya. Dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dalam bahasa adalah sarx, flesh, daging, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengakui
tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini, abad pertama, sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Jadi sekali lagi, antikristus bukan hanya nanti, sejak abad pertama sudah ada dalam dunia. Sejak abad di mana Rasul Yohanes itu ada hidup di dunia ini. Ya. Oke, next lagi. Oke, Rasul Yohanes menyerang pengajaran nabi palsu yang dipengaruhi oleh gnostisisme waktu itu. Ya, gnostisisme. Mereka berusaha menyesatkan umat Tuhan dengan menyangkali doktrin inkarnasi. Jadi gnostisisme menyangkali doktrin inkarnasi. Ya, firman menjadi daging itu ya. Menurut mereka, menurut gnostisisme, tubuh manusia adalah saks, daging. Dan mereka berkata, daging itu jahat. Sedangkan roh itu suci. Ya. Menurut gnostisisme, tidaklah mungkin sang logos yang Allah menjadi daging. Jadi mereka tidak percaya itu. Karena daging itu dikonotasikan dengan najis. Gitu. Oke. Jadi tidak mungkin menurut mereka, ya menurut gnostisisme, logos itu menjadi daging, nggak mungkin itu. Ya. Oke, next lagi. Ya, next lagi. Nah, Yesus menurut gnostisisme Allah namun bukanlah manusia yang sesungguhnya. Ini menurut gnostisisme. Yesus itu adalah Allah namun bukanlah manusia yang sesungguhnya, kata mereka. Terhadap ajaran tersebut yang salah itu, sang rasul perlu membimbing umatnya dengan pengajaran yang jelas. Ya, Rasul Yohanes ya. Dia berkata, logos atau firman itu menjadi manusia, dalam bahasa saya adalah saks, daging, flesh. The word became flesh. Yohanes 1 ayat 14. Untuk menentang ajaran gnostisisme pada abad pertama itu. Ya. Oke, next lagi. Sang Rasul mengingatkan jemaatnya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, saks daging, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Ayat 1 Yohanes 4, ayat 2 dan 3. Oke, next lagi. Sepanjang sejarah dunia ini, manusia yang berdosa dalam kecongkakan mereka selalu berusaha untuk menyamai Allah. Ya, selalu. Mereka manusia yang berdosa ikut teladan Lucifer yang mau menyamai Allah, gitu ya. Di dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14 ya. Hal ini terlihat dari berbagai tindakan dan pemikiran mereka dalam sejarah dunia ini. Misalnya kita lihat peristiwa Menara Babel, kejadian 11 itu. Atau Raja Babel yang angkuh, Yesaya 14 itu. Raja Nebukadnezar, lihat Daniel 4 ayat 29. Ya. Itu rohnya sama itu, mau menyamai Allah. Beberapa kaisar Romawi mengklaim diri sebagai dewa. Dan sebagian pemimpin negara lainnya pernah memutlakan diri pada saat mereka berjaya. Yaitu, itu cerita yang sudah terjadi dan sekarang mungkin sedang terjadi. Ya. Kalau sedang berjaya, mereka memutlakan, manusia memutlakan dirinya. Oke, next lagi. Allah sang raja segala raja, the king of kings, menurunkan orang-orang yang congkak dari tahta mereka. Kita ingat pujian Maria, ya Lukas 1 ayat 52. Ia yaitu Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Lukas 1 ayat 52. Oh, puji Tuhan. Oke, next lagi. Nah, satu filsafat yang namanya rasionalisme. Rasionalisme muncul di Eropa pada abad ke-17.
Kaum rasionalis memutlakan akal mereka. Sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal ditolak oleh mereka. Ini kejadian sejarah ya. Mereka berkata apa? Nah, sehingga kalau Alkitab bercerita tentang mujizat, mereka menolak itu. Karena bagi mereka nggak masuk akal mujizat itu. Sehingga ketika mereka sampai kepada pengajaran bahwa Musa pernah memimpin bangsa Israel melewati Laut Merah, ya, the Red Sea, mereka kan nggak mengakui adanya mujizat, sehingga kata the Red Sea, Laut Merah itu diubah menjadi the Sea of the Reed. Apa itu the Sea of the Reed? Lautan alang-alang, seperti yang sudah lihat di gambar ini, lautan alang-alang. Ada airnya, cuma nggak dalam, paling-paling cuma setengah meter, lautan alang-alang. Jadi the Red Sea, Laut Merah diubah menjadi the Sea of the Reed. Ya, puji Tuhan. Pada pertengahan abad 20 yang lalu, Tuhan tuh membagikan suatu ilmu namanya arkeologi. Dan ternyata ilmu arkeologi bisa menemukan banyak penemuan di laut, di bawah laut, ya, Laut Merah itu. Wah, banyak sisa-sisa daripada roda-roda kereta daripada Mesir itu yang tenggelam waktu itu. Waktu mereka coba berusaha mengejar Musa dan orang-orang Israel waktu itu. Itu masih ada di dasar Laut Merah itu. Sehingga mereka kaum rasionalis akhirnya, iya ya kami salah. Ya, itu Tuhan firman-Nya tidak pernah bohong. Puji Tuhan. Oke, next lagi. Next lagi. Oke, tolong next lagi. Ya, kejadian Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria ditolak oleh kaum rasionalis. Mujizat dan fakta kebangkitan Yesus ditolak oleh mereka juga. Kaum rasionalisme menempatkan akal manusia di atas segala-galanya. Ya, oke. Nah, sekarang kita perlu membedakan antara yang logis dengan yang tidak logis dan yang supralogika. Pribadi Allah sang pencipta dan karyanya itu supralogika, melampaui logika. Ya, jadi firman Tuhan tuh bukan termasuk area yang logis dan tidak logis. Tapi firman Tuhan itu melampaui supralogika. Mujizat Tuhan supralogika. Tapi itu ada. Ya. Lalu sekalian, jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus rasional, betul. Tapi jangan menjadi seorang rasionalis yang menganut paham rasionalisme. Kan? Tuhan memberikan kita akal, otak, untuk kita gunakan memuliakan Tuhan. Untuk memahami firman Tuhan, untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan. Tapi jangan menjadi seorang yang begitu mendewakan rasio kita. Akhirnya kita berkata, oh mujizat itu nggak ada, itu hanya dongeng. Itu keliru. Karena kita harus bedakan antara yang logis, yang tidak logis, dan yang supralogika. Firman Allah dan pribadi Allah itu masuk dalam area supralogika. Oh, puji Tuhan. Ya. Oke, next lagi. Iya, pada akhir abad 20 muncullah New Age Movement, gerakan zaman baru. Ini abad kemarin ya. Salah satu klaim yang menggiurkan dari gerakan ini adalah kita bukan saja sempurna, faktanya kita Allah. Waduh, luar biasa ya. Sombong sekali mereka. Kita Allah. Manusia Allah secara tersamar, itu kata mereka. Nah, kita lihat seorang yang namanya Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt pernah berkata, tujuan kita adalah untuk membangunkan Allah yang sedang tertidur di dalam hakikat manusia yang terdalam. Ya, tujuan kita adalah untuk membangunkan Allah yang sedang tertidur dalam hakikat manusia yang terdalam. Itu kata Theodore Roosevelt dalam New Age Movement. Ya. Next lagi. Seorang bernama L.L. White, dia berkata, sudah sejak sangat lama, setiap orang yang menyangkali Allah yang transenden akan meninggalkan keilahian dirinya sendiri.
akan sudah sejak sangat lama setiap orang yang menyangkali Allah yang transenden akan meninggikan, saya tadi sebut salah ya, bukan akan meninggalkan tapi akan meninggikan keilahian dirinya sendiri. Dengan menjatuhkan Allah, manusia memulihkan dirinya sendiri. Kini waktunya Allah harus diletakkan pada tempatnya. Itu dalam manusia. Dan tidak ada yang mustahil untuk melakukan hal itu. Wah, sombong sekali. Sombong sekali. Oke, next lagi. Ajaran New Age Movement jelas ditunggangi oleh roh antikris yang menanamkan dalam hati para pengikutnya suatu sifat angkuh yang mengklaim diri sebagai Allah. Sifat angkuh. Ya. Oke, next lagi. Kesimpulannya apa? Kalian, bilangan 666 hanya tercantum satu kali dalam kitab Wahyu sebagai kitab apokaliptis yang penuh dengan simbol yang bermakna usaha manusia sepanjang sejarah dunia ini untuk menjadi sama posisinya dengan Allah, tapi tidak pernah dan tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil. Ya. Mengapa tidak berhasil? Karena manusia adalah ciptaan. Kita semua hanya ciptaan. Dan Allah adalah sang pencipta, the creator. Kita hanya ciptaan. Sedangkan Allah itu sang pencipta. Ya. Bilangan 666, janganlah ditafsirkan secara hurufiah. Kan, agar agama Kristen tidak menjadi agama tahyul. Ya. Jangan ditafsirkan secara hurufiah. Next lagi. Ya. Next lagi, oke. Akhir zaman sudah dimulai sejak Sang Firman menjelma menjadi daging dalam diri Tuhan Yesus. Abad pertama Masehi. Ya. Itu dimulainya akhir zaman. Roh antikris sudah ada sejak zaman Rasul Yohanes hidup. 2000 tahun yang lalu. Oke. Antikris sudah, sedang, dan akan terus muncul dalam sejarah dunia ini. Dalam bentuk kuasa politik yang memusuhi Kristus dan umatnya. Para nabi palsu dan ajaran-ajaran yang salah mengerti tentang diri Tuhan Yesus. Yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Iya. Ya, sepanjang sejarah dunia ini selalu ada roh-roh antikristus yang berusaha memusuhi umat Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus. Oke, next lagi. Iya, di bagian terakhir ya. Oke. Akhirnya pesan Rasul Paulus mengatakan, yuk kita baca sama-sama ya. 1 Timotius 4 ayat 16. Yuk kita baca 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri, yaitu etikamu. Dan awasilah ajaranmu atau doktrin. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Oh, puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Biar Roh Kudus membimbing kami, roh hikmat, agar kami bisa memahami firman Tuhan dengan benar, dan kami bisa menyampaikan kepada orang lain yang membutuhkan, yang perlu firman Tuhan yang hidup. Terima kasih untuk pembelajaran pada saat ini. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom.